anak-anakku semua TKA, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Guru Fajar di sini. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar kembali ya sayang ya. Walaupun belajarnya masih di rumah, didampingi oleh mama dan papa. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita harus apa dulu? Pinter, harus berdoa. Sudah siap kan untuk berdoa bersama? Oke, kita mulai berdoa ya sayang ya. Tepuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku terkasih, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang Bu Fajar akan menjelaskan tema kita untuk belajar dalam minggu ini. Temanya adalah tentang pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern dan tradisional itu ada bedanya. Kalau pasar tradisional biasanya terletak di dekat rumah kita, di ruangan yang terbuka. Di sana banyak sekali para penjual, ada yang jual sayur-sayuran, ada yang jual buah-buahan, kemudian ada yang jual alat-alat dapur, kemudian ada yang jualan bumbu-bumbu seperti ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian ada jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi kebutuhan untuk memasak ya. Biasanya mama kalau mau memasak harus pergi ke pasar dulu. Yang dituju biasanya pasar tradisional. Di pasar tradisional itu lebih murah dibanding pasar modern ya, harganya lebih murah. Kemudian pembayarannya pun secara tunai menggunakan uang langsung yang diberikan kepada penjualnya. Kemudian sedangkan di pasar modern itu letaknya jauh dari rumah kita. Jadi kita harus biasanya menggunakan kendaraan dulu untuk sampai di tempat pasar modern, seperti mal-mal ya. Anak-anak pasti pernah ke mal atau sering pergi ke mal sebelum pandemi ini bersama mama dan papa pastinya. Kemudian di sana harganya sudah pas, tidak boleh ditawar. Beda dengan pasar tradisional. Kalau di pasar modern harganya itu seumpama harganya 10.000. Kita bayarnya harus 10.000, tidak boleh kurang dari 10.000. Kalau di pasar tradisional bisa ditawar dari harga 10.000 bisa menjadi 9.000. Kemudian pasar modern pembayarannya kita melalui kasir dulu. Bisa juga menggunakan uang cash melalui kasir atau menggunakan ATM. Tinggal gesek
jadi tidak perlu menggunakan uang tunai. Kemudian kalau di pasar modern itu biasanya ruangannya itu ber-AC, lebih bersih juga. Di sana juga ada tempat mainan untuk anak-anak juga. Nah, itu adalah pasar modern. Di sana juga biasanya ada penjaganya, ada security-nya, ada satpamnya, ya. Biasanya ada pengamanan di sana. Sebelum masuk biasanya kita dicek dulu, ya, membawa barang apa. Nah, supaya bisa masuk dengan enak, ya. Kemudian anak-anak bisa belanja di sana, ya. Ruangannya sejuk, ber-AC. Tuh, itu adalah pasar modern. Lantainya juga biasanya kalau pasar modern bukan hanya satu, bisa 2, bisa 3. Kita naik bisa menggunakan lift, bisa menggunakan eskalator. Itu adalah pasar modern. Nah, anak-anak, sekarang Bu Fajar akan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam belajar dengan tema pasar modern dan tradisional. Sudah siap kan anak-anak? Oke. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Anak-anak, Bu Fajar akan mengajak anak-anak semua belajar menjahit. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kegiatan yang pertama. Itu menjahit pada gambar pola baju. Nah, caranya bagaimana? Bu Fajar beritahu sekarang ya. Di sini Bu Fajar sudah siapkan pola gambar baju yang sudah ada lubang-lubangnya. Ini semua sudah ada lubangnya, di pinggir-pinggir banyak sekali. Nah, anak-anak, nanti Bu Fajar bagi juga. Nah, ini ada tali rafia. Nah, kita akan menjahit menggunakan ini. Caranya, anak-anak boleh dari depan, boleh dari belakang. Sekarang Bu Fajar mau mengajari anak-anak dari belakang ya sayang ya. Nah, kita masukkan satu lubang menggunakan tali rafia ini. Nah, kita masukkan, kemudian kita tarik. Nah, kita tarik yang panjang sampai yang di belakang pendek saja. Tidak usah panjang-panjang ya. Nah, kemudian nih seperti ini. Kemudian anak-anak tekan. Nah, nanti dipegang menggunakan jari jempol. Seperti ini. Kalau sudah dibalik lagi seperti ini. Nah, kita masukkan kembali yang kita tarik tadi di lubang yang di atasnya. Masuk. Oke. Kita tarik. Nah. Oke, jadi seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan lagi di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, baru kita tarik ke depan. Kita lakukan seperti ini terus. Kita lanjut ke sampingnya, ujung lagi. Kita masukkan. Nah, tarik kembali. Kemudian ambil lagi, kita masukkan di sampingnya. Tarik ke depan. Nah, pelan-pelan ya, jangan sampai kertasnya sobek nanti. Lanjut lagi, masukkan. Anak-anak ini lakukan terus sampai lubangnya itu tertutup, ya, sampai lubangnya semua tertutup. Ini biasanya baju ini biasanya dijual ada di pasar tradisional juga ada, di pasar modern juga ada.
sampai penuh ya. Bu Fajar akan memberi contoh sampai habis. Nah, sampai selesai. Seperti ini, kelihatan ya anak-anak ya. Masukkan lagi. Nah, kemudian lanjut. Jadi harus mengikuti pola yang sudah ada lubang-lubangnya ini ya. Jadi diikuti terus, nanti hasilnya akan menjadi rapi. Nah, satu lagi. Supaya ini tidak kelihatan di depan, anak-anak boleh gabung di samping sini yang tadi sudah dimasukkan. Nah, kemudian nanti ditarik ke belakang. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian yang di belakang ini nanti anak-anak boleh gunting ya, kemudian nanti ditempel. Mudah sekali kan anak-anak. Kegiatan kita yang pertama ini adalah menjahit. Sekarang Bu Fajar akan lanjut kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua, anak-anak diminta untuk meniru tulisan. Kalau tadi kita menjahit baju, sekarang ada gambar apa juga sama? Ada gambar baju. Berarti anak-anak nanti diminta untuk menulis baju. Kita perhatikan huruf-hurufnya dulu ya. Kita coba baca hurufnya. Ini ada huruf B, kemudian huruf A, lanjut huruf C, lanjut huruf O. B sama A dibaca ba. C sama U dibaca ju. Sekarang kalau digabung dari depan dibaca ba ju. Sekarang anak-anak tinggal tulis di bawahnya. Huruf B dimulai dari garis berdiri dulu, kemudian melengkung. Huruf A dibuat dari melengkung dulu, baru garis berdiri. Kemudian huruf C dari garis berdiri melengkung ke atas sedikit, baru ada titik. Huruf U dari garis berdiri dulu melengkung ke atas, baru turun lagi ke bawah ya. Ini membuat huruf U yang benar seperti ini. Jadi bukan huruf melengkung saja baru selesai, tapi harus garis berdiri dulu, melengkung ke atas, baru turun lagi. Akhirnya jadinya seperti ini. Mudah kan anak-anak? Nanti menulisnya pelan-pelan saja supaya tulisannya menjadi bagus. Nanti anak-anak kerjakan sampai angka nomor berapa ini? Angka berapa? Angka 6. Setelah itu baru gambar bajunya diberi warna. Nah, seperti yang punya Bu Fajar ini. Nah, ini dia. Mudah sekali kan anak-anak? Ini kegiatan yang kedua untuk hari Kamis. Pesan Ibu Guru Fajar, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, kemudian jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan kemana-mana anak harus selalu menggunakan masker bila pergi keluar rumah bersama mama dan papa. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.